Properti dengan cryptocurrency. Wow, sekarang kan semua cryptocurrency. Lebih enak cryptocurrency atau properti? Cryptocurrency, teman-teman. Grafiknya naik, turun 30%, naik lagi, turun 30% lagi, naik lagi. Saya masih ingat 3-4 tahun yang lalu, harganya masih 50 juta, kalau saya nggak salah, Bitcoin. Ada teman saya yang nanya, Pak Pipo, invest Bitcoin aja, Bitcoin itu naik terus. Saya waktu itu jawab, enggak, saya nggak minat. Naik terus loh Pak Pipo, dulu cuma 1 juta, sekarang udah 50 juta. Nggak apa-apa, tipikal investasi saya bukan seperti itu. Suruh ngeliatin sampai 500 juta, anjlok tinggal 150 juta, naik lagi, terus sampai 800 juta, anjlok lagi ke 500. Wah, kalau saya jantungnya bisa copot kayak gitu. Jadi kalau cryptocurrency, itu grafiknya volatilitasnya tinggi sekali. Kayak orang gempa gitu. Skala Richter 10, naik turun seperti ini. Kalau properti, ya segitu-segitu aja lah kira-kira. Dalam jangka panjang, properti naik. Dalam jangka pendek, mungkin ada yang turun-turun gini, tetap ada. Tapi relatif tidak bergejolak seperti cryptocurrency. Itu bedanya properti dengan cryptocurrency. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, cryptocurrency tidak bisa utang. Beli harus cash. Properti bisa KPR 20 tahun, 30 tahun. Utang 30 tahun lagi baru bayar, lunas. Dicicil. Properti bisa seperti itu. Cryptocurrency tidak ada passive income. Dia untung dari capital gain. Beli 150 juta, dijual ketika harganya 500. Kalau naik. Kalau nggak naik, turun ke 50 juta, ya dikuat-kuatin berdoanya ya toh. Makanya kayaknya cryptocurrency ini akan tidak ditangani oleh Departemen Keuangan. Cocoknya cryptocurrency itu sebenarnya bukan Departemen Keuangan. Cryptocurrency itu menurut saya lebih cocok masuk Departemen Agama. Karena ternyata membuat orang-orang yang invest cryptocurrency lebih religius. Berdoa terus tiap hari. Kalau bisa naik, kok bisa naik, begitu turun 30%, aduh doanya tambah keras lagi. Doanya tambah keras lagi supaya naik. Nah, itu berarti sebaiknya masuk ke Departemen Agama, bukan Departemen Keuangan untuk investasi. Karena ternyata membuat orang-orang yang invest cryptocurrency ini lebih religius. Lebih banyak berdoa. Ya, balik lagi. Cryptocurrency tidak ada passive income. Cryptocurrency keuntungannya dari capital gain. Kalau properti gimana, Pak? Properti itu bisa masuk ke passive income, juga bisa menghasilkan passive income seperti yang saya lakukan. Bisa juga capital gain. Beli murah, dirapikan, jual mahal. Bisa seperti itu. Diperbaikin, tamannya diperbaiki, catnya dirapikan, lampunya dibikin terang, modelnya dibikin lebih modern. Properti bisa passive income, bisa capital gain, sementara cryptocurrency itu murni dari capital gain. Cryptocurrency itu baru rame mungkin 5 tahun terakhir, termasuk produk baru. Sementara kalau properti itu sudah dari zaman nenek moyang. Dulu ada istilah kan tuan tanah. Kalau tanahnya banyak, disewakan ke orang-orang, orang lain suruh ngerjakan, itu namanya tuan tanah. Jadi istilah itu sudah kuno sekali dan di luar negeri juga sama. Saya pikir properti itu bisnis yang tua. Sama tuanya dengan peradaban manusia. Jadi bedanya di situ. Kripto nomor 4, cryptocurrency baru. Properti sudah dari dulu. Tapi Pak, nomor 5 nih. Cryptocurrency kan untungnya besar Pak. Properti berapa sih Pak? Pak Pipo bilang 18% per tahun. Wah, saya invest cryptocurrency tahun 2016 50 juta, sekarang 500 juta loh Pak. 10 kali lipat Pak. Bagus. Masalahnya gini loh bos. Kamu beli cryptocurrency kan cash.
Untungnya berapa? Setahun 50%? 100%? Silahkan. Anggap 50% lah ya. Bukan lebih besar Pak dari properti. Masalahnya gini loh bos. Saya invest di properti, itu kan tanpa modal. DP-nya 0, angsurannya ditutupi dari properti itu. Jadi saya investnya berapa? 0 rupiah. Kalau untungnya 18% per tahun, tapi saya tidak modal. Loh kan kalau tidak modal kan bayar bunga Pak. Oke, bunga berapa? 10%. Ya sudah, saya untung 18, dipotong 10%. Tinggal 8%. Tapi saya tidak modal. 8% dibagi 0. Berapa hasilnya? Kalau 8% dibagi 0, hasilnya adalah tak terhingga. Unlimited. Bukan cuma 50% seperti cryptocurrency. Bukan 100%. Bukan 200%. Tapi unlimited. Itu enaknya properti, teman-teman. Makanya orang-orang seperti saya, partai Kaipang, partai pengemis ini, senang main properti. Kenapa? Properti modalnya kecil, teman-teman. Kalau ngerti caranya, properti itu modalnya kecil. Kalau dibilang, profitnya enak. Cryptocurrency, Pak. Untungnya 50%, 100%. Bagus. Properti unlimited. Tak terhingga. Misal, teman-teman punya uang 100 juta. Beli cryptocurrency. Tahun berikutnya 100 juta jadi 200 juta. Bagus. Saya ngomong. No problem. Duit-duitnya masing-masing. Tapi, saya tidak punya uang. Modalnya 0. Tahun berikutnya bisa beli properti tanpa modal, tiap bulan menghasilkan uang. Anggap aja selisih income-nya dengan angsurannya 15 juta. Jadi DP-nya 0, income-nya lebih besar dari angsuran 15 juta. Setahun, saya terima hampir 200 juta juga. Modalnya 0. Kamu 100 juta, dapat 200. Saya modalnya 0, dapat 200 juga. Mana yang lebih menguntungkan? Saya belum pernah melihat ada yang cryptocurrency modalnya 0. Mungkin option ada ya, option ada. Saya belum tahu apakah ada option untuk cryptocurrency. Tapi kalau di properti DP 0, income lebih besar dari angsuran, itu memungkinkan. Dan itu berarti profitnya unlimited. Itu keuntungannya properti. Bitcoin itu low maintenance, Pak. Nggak usah diapa-apain. Kita nggak usah pusing. Yang penting passwordnya nggak hilang. Ada barangnya. Nggak hilang. Kalau emas kan harus disimpan di brankas, Pak. Kalau beli Bitcoin, nggak usah disimpan. Kita nggak perlu punya brankas. Kan nanti yang nyimpan server-server tambang-tambangnya itu. Oke. Kalau properti, properti kan ribet, Pak. Harus ngurusin. Bersihin, harus jagain supaya nggak diduduki orang, harus ngusir kalau ada yang jualan di depannya, harus ngerapiin kalau nanti ada yang atapnya rusak, kuda-kudanya rusak. Saya punya kos, tapi saya nggak ribet. Kenapa? Yang ngurusin operatornya yang ngurusin, saya nggak usah pusing-pusing. Nah itu enaknya properti. Properti juga low maintenance. Kalau ngerti caranya, properti itu low maintenance juga. Ini nomor berapa nih? 1, kripto volatil, properti relatif tidak volatil. Kedua, kripto tidak boleh utang, properti boleh utang. Ketiga, kripto tidak ada passive income, properti ada passive income-nya. 4, kripto baru, properti sudah dari dulu. Nomor 5, kripto profitnya besar, properti tak terhingga. 5. 6. Kripto low maintenance, mudah dirawatnya, asal listriknya nggak mati aja servernya. Kalau mati semua, angkanya hilang semua tuh. Properti bisa minta operator yang kerja, kita nggak perlu pusing. Nomor 7, cryptocurrency liquid, Pak.
Kalau butuh uang sekarang, langsung dijual, laku. Kalau laku. Jadi tidak semua cryptocurrency gampang jual. Menurut saya cryptocurrency itu masih bisa dijual selama masih ada satu pembeli yang mengharapkan orang lain beli lebih mahal. Dua, memang dia kepake. Misalnya dia mau transfer uang ke luar negeri lebih murah pakai cryptocurrency, mungkin. Tapi kalau pedagang, nggak mau terima cryptocurrency. Kenapa? Volatil gitu loh. Naik turunnya cepat sekali. Sehingga ngitungnya susah. Janjian. Ya udah dibayarnya pakai cryptocurrency aja. Kalau bisnisnya jasa masih mungkin. Karena marginnya gede. Untuk menahan volatilitas cryptocurrency nggak apa-apa. Tapi kalau jualan beras, yang profitnya cuma 1%, 2%, bayarnya pakai cryptocurrency. Iya kalau cryptocurrency-nya naik. Lah kalau cryptocurrency-nya anjlok 30%, habis modalnya langsung. Oke, lanjut. Bitcoin liquid. Properti tidak liquid. Properti secara umum tidak liquid, benar. Butuh waktu untuk menjual. Betul. Tapi Pak, kalau yang kita ngerti caranya, liquid juga loh Pak. Contohnya gimana? Contohnya ya kita jaminkan ke bank. Terus kita buka limit. Misalnya properti ini dijaminkan ke bank 500 juta. Kalau nggak perlu pinjaman, ya taruh aja di bank. Bayar mungkin 0,5%, 1% provisi setahun, ya sudah bayar. Tapi kapanpun butuh duit, tinggal tarik duitnya 500 juta. Nggak butuh, balikin lagi. Tak butuh, tarik lagi. Nggak butuh, balikin lagi. Tahun depannya, limitnya dinaikin. Appraise ulang. Sudah bukan 500, tapi 600. Sekarang limitnya 600. Butuh duit, tinggal tarik. Nggak usah dijual propertinya. Kalau ngerti caranya supaya propertinya liquid, bisa juga seperti itu. Berikutnya adalah cryptocurrency murah, Pak. Beli pakai uang berapa sih? 1 juta mungkin ya minimal. Saya nggak punya cryptocurrency. Saya tidak invest di cryptocurrency. Saya lebih senang properti. Cryptocurrency, Pak, murah, Pak. Pakai uang berapa aja bisa. Properti kan mahal, Pak. Paling murah 500 juta. Mungkin malah Pak Pipo kalau beli minimarket 2 miliar sekali beli. Kalau ngerti caranya, properti murah juga. Kita bisa tanpa DP, kemudian income-nya properti itu bisa membiayai angsurannya. Kalau bisa seperti itu, berapa modal yang kita perlukan? Hampir nol. Ya, jadi kalau ada yang ngomong properti itu mahal, uangnya mahal, uang besar lah. Enggak juga kalau menurut saya. Kalau ngerti caranya, enggak. Dua yang terakhir, ternyata banyak banget bedanya ya. Properti atau cryptocurrency masih dipertanyakan. Apakah ini akan langgeng atau tidak? Bisa jadi sekarang negara-negara sedang banyak menghalang-halangi cryptocurrency. Amerika menghalangi, China menghalangi, Indonesia menghalangi cryptocurrency. Kalau saya lihat sih, seharusnya dihalangi. Kenapa? Karena cryptocurrency itu tidak terdeteksi oleh negara. Sehingga negara ini kan hidup dari pajak. Nah kalau semua transaksi sendiri-sendiri tidak bisa tercatat, pemerintahnya pusing. Lah majekinnya gimana ini? Sekarang aja pemerintah kalau bisa cashless. Semua tercatat di bank transaksinya. Tidak boleh pakai cash. Kalau bisa seperti itu. Supaya semua tercatat, jadi nanti ngitung pajaknya gampang. Saya kasih sebagai penutup. Tambah satu lagi, cryptocurrency itu high risk. Kalau properti itu low risk. Resikonya rendah. Kalau cryptocurrency volatilitasnya tinggi, kemudian juga masa depannya kita masih belum tahu. Kalau properti, ya secara umum gitu-gitu aja. Risiko rendah. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih atas waktunya hari ini. Sorry kalau ada salah ucapan, salah tindakan, atau hal-hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Tapi tujuan saya cuman mengajak teman-teman tetap berhati-hati dalam investasi. Bandingkan dulu antara kripto dengan properti, kepala tetap dingin.
Jangan silau dengan profitnya aja, tapi dilihat faktor keamanannya, jangka panjangnya seperti apa. Oke teman-teman, thank you. Salam sehat selalu, salam passive income property, sukses untuk kita semua. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Diko Lender.